Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Bandung TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Karina dapat hadir kembali ke hadapan Anda di acara kesayangan kita, Dialog Khusus Bandung TV. Dan tentu saja di studio saya tidak sendiri, sudah bersama saya narasumber yaitu Dr. Siska Teli Pratiwi MKes yang akan membahas tema kita pada sore hari ini mengenai sosialisasi vaksin. Jadi langsung saja kita sapa Dokter Siska, apa kabar? Ya baik. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Sepertinya sedang sibuk-sibuknya dokter ya? Ya dijalani saja. Dijalani saja ya dokter. Ini mengenai sosialisasi vaksin. Ini berbagai upaya dokter. Kita selalu melakukan berbagai upaya untuk menjaga agar tubuh kita tetap sehat. Mulai dari makan makanan yang bergizi, lalu kemudian memenuhi kebutuhan cairan dengan minum air mineral 2 liter sehari, lalu kemudian berolahraga dan istirahat yang cukup. Nah, tidak jarang juga ada beberapa masyarakat yang kemudian memilih vitamin dan vaksin untuk menjaga tubuhnya. Tetapi mungkin yang ada di benak pikiran masyarakat kita, ini vaksin itu apa sih? Amankah vaksin kita gunakan? Ini mumpung ada dokter di sini. Iya. Silakan dijelaskan, vaksin itu apa sih dokter? Iya, jadi vaksin itu sebenarnya banyak definisinya ya, tapi saya ambil satu definisi yang menurut saya paling pas. Jadi vaksin itu suatu produk biologi yang isinya itu antigen. Jadi antigen yang kalau dimasukkan ke dalam tubuh kita, dia akan menghasilkan suatu kekebalan spesifik yang aktif, yang aktif akan memberikan proteksi terhadap kita terhadap satu penyakit tertentu. Nah, antigen itu apa? Antigen itu sesuatu yang membuat kita sakit. Contohnya mikroorganisme yang sekarang lagi happening itu bakteri sama virus ya. Nah, itu. Jadi definisi intinya dia sesuatu yang membuat kita memiliki kekebalan yang spesifik terhadap penyakit tertentu, begitu. Oke, baik. Ini berkaitan dengan hal tersebut, mungkin ini juga sudah akrab di benak kita bahwa vaksin ini bahkan untuk putra-putri kita juga sudah diberikan saat semenjak mereka lahir, begitu ya, dari mulai 1 bulan, 2 bulan, ada yang namanya vaksin campak, MMR dan lain sebagainya gitu ya, dokter. Betul. Yang menjadi pertanyaan tadi sudah dijawab, vaksin itu adalah memasukkan untuk kita mengenalkan virus atau bakteri yang mungkin ada di sekitar kita, jadi kita akan mengenali dan kita tidak akan terkena, begitu ya dok ya? Seenggaknya kita punya proteksi diri. Proteksi diri, baik. Nah, ini bagaimana cara membuat vaksin itu sendiri dokter? Apakah diambil dari ininya langsung begitu dok? Betul. Jadi proses bikin vaksin itu tidak gampang. Setahu saya itu bertahun-tahun, bahkan sampai belasan tahun. Yang record yang saya pernah baca itu sampai 15 tahun tuh untuk bikin satu vaksin tertentu. Jadi proses pembuatannya lumayan panjang. Pertama dari kita memilih antigen. Misalkan kita mau membuat vaksin polio, kita ambil tuh si penyebab polionya itu, virusnya kita ambil, kemudian kita isolasi bagian mana yang mau kita ambil, karena jenis vaksin itu banyak, ada 4 macam, ada virus yang benar-benar diambil, kemudian dia dilemahkan, atau virus yang kita ambil kemudian dimatikan, atau kita ambil bagian tertentunya saja yang bisa mewakili virus itu, tanpa perlu semuanya dimasukkan ke dalam satu formula, atau dia ambil produknya saja, toksinnya saja, yang bagian mana yang kita ambil. Setelah kita tahu bagian mana yang kita ambil, itu antigennya, kita isolasi tuh, kita murnikan dari bagian-bagian yang tidak perlu ada. Setelah dimurnikan, kemudian kita lakukan formulasi. Formulasinya dengan penambahan zat-zat tertentu yang dibutuhkan, sehingga dia memiliki kemampuan yang bagus untuk membuat satu antibodi. Setelah dilakukan formulasi, baru kita lakukan pengujian. Pengujiannya tidak langsung ke manusia tentunya. Pengujiannya ke kultur dulu. Kultur di sini adalah satu sel yang mirip dengan sel target dari si virus itu. Kemudian dia dimasukkan ke sana, dia berkembang biak di sana, kemudian kita berikan satu perlakuan tertentu untuk lihat efeknya seperti apa. Nah, setelah kita lihat, oh dia bisa membuat suatu efek yang sesuai dengan yang kita butuhkan, baru kita naik ke pengujian di hewan. Nah, di hewan itu kita lihat keamanannya, dosis optimalnya berapa, dosis letalnya. Dosis letal itu dosis yang bikin kita sampai menimbulkan hal yang fatal atau kematian ya. Nah, itu kita cari, kemudian setelah kita dapat semua data-data yang dibutuhkan, baru ke pengujian di manusia yang kita namakan sekarang uji klinis ya. Ya, uji klinis itu ada 4 fase. Fase pertama kita lihat
hanya di 10 sampai 100 orang. Kita lihat keamanannya, setelah itu kita lihat bagaimana efeknya, apakah betul di manusia berefek seperti itu. Karena bisa jadi di hewan berefek, di manusia tidak berefek gitu. Setelah dia memang memiliki efek, tentunya si populasi yang jadi sampelnya ini orang yang resikonya rendah. Jadi orang yang benar-benar sehat. Nah, kalau dia tidak ada efek apapun, malah efeknya sesuai yang kita harapkan, majulah ke fase 2, uji klinis fase 2. Di uji klinis fase 2 itu populasinya tambah besar tuh. Nanti sekitar 100 sampai 1000 orang. Nah, dari 100 sampai 1000 orang itu dilihat gimana keamanannya, dosis optimalnya berapa, apakah ada efek samping yang timbul atau tidak, karena kan sudah lebih banyak populasinya. Kemudian jadwalnya, apakah perlu booster atau tidak. Kalau perlu booster, sekarang kan ada sampai 2 kali, 3 kali. Nah, itu hasil pengujian uji klinis fase 2. Kemudian setelah itu bagus, sesuai dengan diharapkan, majulah ke uji klinis fase 3. Nah, di situ dilihat efikasi. Efikasi itu adalah seberapa besar sih dia bikin kekebalan untuk kita. Gitu. Kalau efikasinya lebih dari 90%, it's good. Itu adalah vaksin yang kita butuhkan. Barulah diajukan lisensi ke satu lembaga yang memang melisensi vaksin. Kalau di kita Badan POM ya. Nah, kalau dia sudah menganalisis, oke, ini valid datanya, bisa disebarkan, baru publish, baru itu disebarkan ke populasi yang lebih luas. Nah, apakah sudah selesai sampai situ? Tidak. Belum. Betul. Ada fase keempat. Jadi fase keempat itu selama produknya dia masih beredar, selama itu dilakukan pemantauan. Jadi nanti kalau ada reaksi yang lambat, nanti akan ketahuan. Kalau vaksin itu mungkin pernah dengar kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi setelah beberapa tahun baru kelihatan tuh efeknya. Nah, yang seperti itu yang dipantau selama fase 4 itu. Begitu. Jadi lama sekali ya. Makanya tadi dokter mengatakan bahwa pembuatan vaksin dari membuat sampai dengan mendapatkan lisensi langsung kemudian disebarkan kepada manusia, begitu ini membutuhkan waktu yang sangat lama, proses pembuatannya saja lama, proses untuk uji klinisnya juga lama, begitu ya Dok, ada 4 tahap dan itu juga masih terus dipantau sampai dengan benar-benar orang yang mendapatkan vaksin tersebut sesuai dengan target yang kita inginkan, begitu ya Dok ya. Nah, itu untuk cara membuatnya, lalu kemudian cara uji klinisnya dengan beberapa tahap tadi. Lalu untuk di dalam tubuh kita setelah kita mendapatkan injeksi, biasanya injeksi ya vaksin dia Dok? Iya, injeksi dan oral. Oral itu yang ditetes. Ada polio, rotavirus itu ditetes. Nah, mungkin ada beberapa hal yang kemudian menjadi pertimbangan, ada yang oral, ada yang juga injeksi. Nah, ini setelah masuk si vaksin tersebut ke dalam tubuh kita, bagaimana cara bekerjanya Dok? Iya, jadi saat dia sudah masuk ke tubuh kita, nanti antigen itu akan masuk kan lewat target organ, apakah ditetes berarti masuk ke saluran cerna. Kalau dia disuntik, dia masuk ke bagian tertentu, ada yang subkutan, ada yang intraderma, ada yang intramuskular. Nah, nanti saat sudah masuk ke jaringan tubuh kita, ada yang namanya sel MHC kelas 2. Nah, dia itu akan mengantarkan si antigen ke satu sel yang namanya sel T helper. Kalau kita mungkin sering mendengar sel CD4. Apa itu Dok? Itu sel kekebalan tubuh kita yang nanti akan membawa si antigen itu ke sel B. Sel B itu yang nanti akan membuat antibodi. Yang kita butuhkan antibodi kan ya. Nah, setelah itu selain antibodi nanti dia akan menstimulasi sel namanya makrofag. Jadi dia nanti antigennya akan diselimutin, dihancurkan. Nah, kalau dia sudah hancurkan, dia akan memiliki memori kan, ada namanya sel memori yang nanti akan merecord. Dia langsung mengetahui kalau oke, ini adalah antigen, ini adalah zat asing yang harus saya hancurkan. Yang diharapkan itu bukan respon imun yang pertama ini. Jadi sebenarnya yang diharapkan dengan imunisasi ini, dengan vaksin ini adalah respon imun yang kedua, respon imun sekunder. Jadi kalau respon imun primer biasanya sekitar 100 unit yang dia terproduksi ya. Tapi saat nanti dia di lingkungan dapat antigen yang mirip seperti yang divaksin, nah diharapkan 100 kali lipat serdadu di tubuh kita itu akan timbul, sehingga kita kalau
ada serangan dari antigen itu kita kuat dan diharapkan kita sehat gitu, nggak sampai kalah oleh antigen itu sebetulnya cara kerjanya yang paling mungkin bisa lebih dibayangkan kali ya. Iya gitu ya dok ya, mungkin saya dan pemirsa Bandung TV di rumah juga masih agak sedikit kebingungan. Selama ini kita menerima bahwa divaksin untuk sehat, untuk memproteksi diri dari berbagai virus atau bakteri ya, tapi sekarang kita jadi lebih mengerti lagi bagaimana cara bekerja si vaksin tersebut. Ini masih banyak pertanyaannya ya dok, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap di tempat Anda ya pemirsa, kami akan kembali seusai jeda di Dialog Khusus Bandung TV. Ya, selamat sore bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Tidak perlu khawatir karena masih ada beberapa menit ke depan untuk Anda menyaksikan tema kita pada sore hari ini ya, itu mengenai sosialisasi vaksinasi. Tadi Dr. Siska sudah sedikit menjabarkan, malah banyak menjabarkan mengenai bagaimana sih vaksin dibuat, apa sih vaksin dibuat, tujuannya, lalu kemudian bagaimana sih cara bekerja si vaksin tersebut. Mungkin ada dari Anda beberapa mungkin yang selama ini ada menjadi kebagi dua tim, ini ada yang tim vaksin, ada yang tim anti vaksin. Mungkin ini lebih kepada ketakutan kita mengenai keamanannya ya dok ya. Nah kalau mungkin sudah dijabarkan sedemikian rupa bahwa kita sekarang sudah yakin kalau vaksin tersebut ini baik untuk tubuh kita ya dok ya. Kita lanjutkan lagi tadi cara vaksin bekerja sudah sedikit dijabarkan. Lalu kemudian penyakit apa saja sih dok yang kemudian harus memerlukan vaksinasi ini dok? Iya, jadi memang untuk saat ini belum semua penyakit bisa dicegah dengan imunisasi, tapi sudah ada banyak penyakit yang sudah bisa dicegah. Mungkin kita pernah dengar penyakit menular yang dia bisa dicegah dengan imunisasi, PD3I namanya. Seperti apa sih penyakitnya? Lebih enak sebetulnya kalau kita bagi berdasarkan kelompok umur ya. Kalau umur kurang dari 18 tahun, kita lebih enak melihat di satu bagan tertentu, itu bagan dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, nanti di situ dari mulai saat lahir dikasih hepatitis B, kemudian beberapa bulan kemudian di booster, di bawahnya ada polio, kemudian ada campak, terus ada DPT gitu, HIV, pneumokokus. Nah, itu bisa semuanya dicegah dengan vaksin. Nah, setelah umur 18 tahun, sebetulnya ada imunisasi untuk dewasa. Dan PAPDI, Persatuan Dokter Penyakit Dalam Indonesia, sudah buat satu template khusus yang mungkin akan lebih enak untuk dilihat. Seperti apa yang di penyakitnya influenza. Influenza itu dia satu virus yang sekarang sudah ada vaksinnya, dan karena dia mutagenik itu sering berubah-ubah, bahkan tahun sekarang seperti ini mutasinya, tahun depan beda lagi, sehingga Bio Farma pun setiap tahun dia harus mengganti komposisi dan formulasi dari si virusnya, si vaksinnya. Nah, itu salah satu contoh virus yang di dewasa sebaiknya, yang virus influenza itu ya, vaksin influenza. Kemudian ada vaksin tifoid, tipes sekarang sudah ada, dengue juga sudah ada, yellow fever, meningitis kalau kita mau ke umroh. Nah, itu kan kita harus vaksin itu, ya, betul, itu di dewasa, betul, ada yellow fever gitu. Jadi tergantung usianya sebetulnya. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu mau melihat lebih jelas, lebih enak, lihat dulu usianya berapa yang mau divaksinasi, lihat nanti ada, bisa di browsing kalau sekarang ya sudah lebih canggih jadwal imunisasi anak. Itu anak tuh sampai kurang dari 18 tahun itu semuanya muncul tuh. Kapan, tahun berapa, usia berapa, kemudian vaksinnya apa. Dewasa juga sama, jadwal imunisasi dewasa PAPDI nanti keluar tuh dari tahun yang jadwal tahun 2013 itu yang terbaru tapi masih valid. Iya. Oke, ini tadi dokter mengatakan bahwa ada beberapa vaksin dari beberapa penyakit yang kemudian harus di booster atau harus dilakukan
vaksin pengulangan begitu ya. Ini tuh kenapa dok? Selain untuk booster, apakah memang ada dalam tanda kutip expirednya begitu dok, sehingga harus di booster lagi begitu dok? Betul. Jadi kalau kita masukin vaksin itu yang dibutuhkan adalah respon imun sebenarnya yang diharapkan. Nah, dari hasil penelitian uji klinis fase 2 dilihat kalau respon imunnya setelah berapa bulan dia mulai turun. Karena dia mulai turun, sedangkan itu adalah respon imun yang masih belum dibutuhkan, maksudnya belum sampai targetnya. Akhirnya dilakukan booster. Kalau lakukan booster, nanti dia akan naiknya lebih tajam sampai ke target yang kita butuhkan si antibodinya. Nah, karena di penyuntikan pertama belum sampai ke target, maka dibutuhkanlah penyuntikan kedua sehingga antibodi yang kita butuhkan sesuai dengan target yang kita inginkan. Gitu. Itu maksudnya kenapa harus booster. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, begitu. Iya, dan dokter juga tadi mengatakan bahwa ternyata bukan hanya bayi saja yang harus mendapatkan vaksin atau imunisasi. Kita memang selama ini taunya bahwa bayi baru lahir langsung mendapatkan vaksin, langsung mendapatkan setiap bulannya harus melakukan imunisasi baik yang injeksi maupun yang oral. Ternyata dewasa juga harus ya dok ya. Contohnya tadi sudah dokter sebutkan beberapa vaksin yang kemudian harus didapatkan oleh orang dewasa. Sebetulnya secara spesifik anak-anak dan dewasa, apakah semua harus mendapatkannya atau ada beberapa orang yang kemudian diklasifikasikan untuk yang lebih harus mendapatkan vaksin dok? Betul. Untuk saat ini yang lebih diprioritaskan adalah beberapa kelompok tertentu. Pertama yang kelompok rentan. Kelompok rentan itu anak kecil, terutama dia usia kurang dari 5 tahun. Kalau kita punya anak usia kurang dari 5 tahun itu kan lebih gampang sakit gitu ya, karena dia belum, sistem imunnya belum betul-betul matang, sehingga kalau ada infeksi masuk dia mudah sakit gitu. Jadi itu yang diprioritaskan terutama dari 6 sampai 59 bulan. Kalau kurang dari 6 bulan ya dia masih ASI kan ya. ASI itu adalah secara tidak langsung antibodi dari ibunya itu dikasih ke anaknya sehingga anaknya punya antibodi yang sama dengan ibunya begitu. Iya. Jadi punya kekuatan kekebalan yang sama dan makanya 6 bulan itu ASI eksklusif wajib dan harus gitu. Sebisa mungkin diusahakan. Setelah 6 bulan dia akan mulai berkurang kan karena sudah ada MPASI. Otomatis ASI-nya akan berkurang. Saat MPASI itu dia sudah mengenal banyak makanan. Nah, saat itu kekebalan tubuh akan mulai turun, sedangkan imun kita masih imunnya bayi itu masih belum optimal, belum matang. Nah, sehingga dibutuhkanlah vaksin itu untuk menstimulasi kekebalannya. Itu untuk anak, kelompok rentan pertama. Kelompok rentan kedua adalah lansia. Lansia itu untuk usia lebih dari 60 tahun ya, karena kita semakin tua itu semakin menurun daya tahan tubuhnya. Nah, saat menurun itu kita butuh vaksinasi agar menstimulasi lagi nih si tubuh supaya dia tuh benar-benar membuat antibodi lagi. Ya itu. Kemudian kelompok berikutnya adalah kelompok yang beresiko tinggi. Seperti sekarang ya yang COVID ini, yang lebih diprioritaskan adalah petugas medis karena dia langsung berhadapan dengan pasien-pasien terutama yang positif. Jadi saat kemarin uji klinis mereka juga termasuk yang dimasukkan ke dalam kelompok itu prioritas, ya. Betul gitu yang sebaiknya diprioritaskan. Ya, berarti ini sudah menjawab pertanyaan kita semua barangkali ya. Nah, masih ada pertanyaan nih dok. Ini kan tadi saya bilang bahwa ada dari dulu ini ada tim nih dalam tanda kutip satu tim anti vaksin, satu tim pro dengan vaksin. Nah, mungkin salah satunya adalah tentang tadi keamanannya. Nah, sekarang mungkin sudah mengerti bagaimana cara vaksin bekerja, jadi kita juga terbuka pikirannya dan kita akan melakukan vaksin. Tapi mungkin umurnya sudah ini enggak dok? Sudah telat nggak dok? Untuk apa? Untuk misalnya melakukan vaksin-vaksin yang dibutuhkan oleh kita. Ini kan ada beberapa aturan untuk melakukan vaksin harus usia sekian. Kalau misalnya usia sekian sudah kelewat nih dok, kita boleh vaksin yang itu atau vaksin yang lain lagi dok? Iya. Jadi dia ada satu sistem catch up namanya. Jadi kalau misalkan harus nih dok, bayi gitu ya, dia bisa dikejar. Betul. Itu bisa dikejar. Bisa dikejar. Jadi kalau nanti lihat si bagan yang tadi saya sampaikan di IDAI itu ada satu bagan yang warnanya kuning, itu adalah masa toleransi untuk vaksin itu bisa dikejar. Misalkan harusnya kan sekarang banyak vaksin ditunda ya, yang buat anak. Harusnya dia divaksin usia 6 bulan, sedangkan
COVID ini udah berapa bulan dia tertunda, dia bisa dikejar dengan boosternya yang kembali sesuai misalkan dia harusnya usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, yang 4 bulan ini terlewat, berarti dia bisa dikejar di bulan berikutnya yang bisa memungkinkan untuk vaksinasi, kemudian dikejar boosternya sesuai dengan interval waktunya. Yang tadi 2 bulan ke 4 bulan berarti sekitar 2 bulan ya. Jadi kalau dia diimunisasi di bulan ke-6 berarti dia imunisasi berikutnya di 8 bulan usianya. Artinya masih ada waktu untuk kita tadi mendapatkan waktu yang tepat untuk mendapatkan vaksin ini. Betul. Nah, kalau kita sekarang sudah mendapatkan vaksin, apakah ini menjadi jaminan kita untuk terhindar dari penyakit yang kita vaksin tersebut, dokter? Betul. Kalau disebut apakah menjamin 100% kita jadi terhindar? Oke, itu pertanyaannya memang lumayan ini ya. Dengan kita vaksin memang tidak menjamin 100% kita terbebas dari penyakit yang kita hindari. Nah, tapi setidaknya dengan kita melakukan vaksin itu akan memberikan satu upaya untuk tubuh kita melawan lebih hebat dibanding kalau dia tidak melakukan vaksinasi. Andai serdadu di tubuh kita itu kalah oleh si antigen, setidaknya kita tidak sakit berat seperti yang ditakutkan. Kalau dulu penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi itu selalu berobat fatal ya, sampai banyak kematian. Sekarang influenza kan tidak begitu fatal sebetulnya. Dulu pernah wabah flu begitu ya. Kalau sekarang flu sudah bisa tertangani dengan adanya vaksin tersebut ya, Dok? Betul. Kalau dulu sampai pandemi juga kan flu sampai jutaan orang meninggal, tapi sekarang kan kita sudah seperti punya herd immunity. Nah, jadi kita punya kekebalan tubuh yang kalaupun kita terkena ya nggak sampai kayak dulu lah gitu. Nah, ini juga ada yang salah barangkali stigma masyarakat bahwa beredar bahwa herd immunity itu adalah dengan cara kita semua kena dulu baru ini terjadinya herd immunity, padahal mungkin herd immunity itu salah satunya dengan dilakukannya vaksin ya, Dok ya. Betul. Nah, salah satunya juga ada vaksin cervix itu dilakukan untuk anak-anak perempuan begitu ya, Dok. Untuk pada usia anak, kalau misalnya dilakukan pada saat usia dewasa, apakah masih efektif, Dok? Iya, dia masih efektif. Jadi kalau di guideline dia vaksin untuk human papillomavirus itu untuk kanker serviks itu dia mulai usia 10 tahun. Karena di luar negeri 10 tahun itu sudah mengenal seks. Tapi kalau di kita kan mungkin budayanya berbeda, betul. Jadi nggak sampai segitu banget lah ya usianya 18 tahun, 19 tahun atau kalau di daerah mungkin 18 tahun itu sudah dianggap dewasa. Kalau di kota betul di daerah urban mungkin sekitar 20 tahun ke atas. Jadi biasanya di usia 20 itu dia mulai vaksin. Nah, untuk vaksin human papillomavirus ini ada 3 vaksin yang bisa dilakukan, ada bivalen, tetravalen, sama nine-valen. Yang terbaru itu nine-valen. Ini vaksin kombinasi. Jadi si penyebab kanker serviks itu ternyata bukan hanya satu strain virus. Satu strain itu nggak satu golongan. Dia human papillomavirus tapi golongannya beda-beda. Betul. Kalau dia bivalen ada 2 strain yang bikin kanker serviks, tapi kalau yang tetravalen selain dia bikin kanker serviks, dia juga bisa menahan yang bikin tumor jinak, gitu. Kalau yang nine-valen dia lebih banyak lagi, sehingga harusnya yang nine-valen ini proteksinya lebih bagus. Jadi jangan takut kalau memang misalkan mundur dari apa yang ada di guideline-nya, di catch up aja, dikejar aja. Betul. Ya, berapapun usia Anda, siapapun Anda, bagaimanapun latar belakang Anda, ini memang vaksin sangat diperlukan oleh tubuh kita ya, Dok. Betul. Ya, terutama di masa-masa seperti ini, seperti tadi dokter katakan juga flu juga memang dulu saya juga salah satu orang yang kemudian menyepelekan vaksin flu. Flu mah nggak usah lah, tapi ternyata masanya sekarang ini seperti ini memang kayaknya harus dilakukan. Betul. Juga flu ini kalau tidak salah ini setiap tahun dilakukan ya, Dok? Betul, setiap tahun. Karena yang tadi saya cerita, kalau flu ini dia mutageniknya cepat. Sehingga ya lebih bagus, semakin kita aktif per tahun itu kita vaksin, ya semakin bagus kekebalan tubuh kita. Oke, nih terakhir, Dok, apa yang ingin dokter sampaikan untuk pemirsa Bandung TV di rumah? Oke, untuk para pemirsa sekalian, saya sampaikan memang saya mengerti banyak kekhawatiran setelah melakukan vaksinasi, karena mungkin pernah dengar kalau vaksin itu menyebabkan autisme dan lain-lain. Memang itu yang tadi saya cerita tentang kejadian ikutan pasca imunisasi, tapi tolong jangan khawatir karena
vaksin itu terdiri dari banyak komponen. Bisa jadi yang menjadi penyebab dari kejadian ikutan pasca imunisasi ini adalah zat pendamping dari antigennya. Jadi alergi dari komponen antigen, komponen pendamping antigennya, bukan dari komponen pokok dari antigennya. Sehingga itu masih bisa dilakukan tracing dan kita lakukan sesuatu yang bisa lebih safe untuk populasi tersebut. Kalau misalkan ada yang bilang ini halal atau tidak halal, untuk kondisi saat ini akan lebih baik mencegah dibanding kita mengobati yang sudah masuk ke dalam diri kita. Itu akan lebih bijaksana barangkali, Dok. Betul, dengan kondisi sekarang begitu. Jadi saya harap pemirsa sekalian bisa lebih aware, bisa lebih proteksi dan bisa lebih menerima kalau vaksinasi ini adalah salah satu usaha kita untuk memproteksi kita lebih baik untuk kehidupan yang lebih baik, begitu mungkin. Jadi sekarang kita semakin mengerti, semakin paham bahwa vaksin tersebut ini aman, vaksin tersebut ini penting untuk tubuh kita. Apalagi tadi sudah dijelaskan banyak oleh dokter, dan kemudian ya itu tadi kita bisa mengejar kalaupun kita masih terlambat gitu ya, Dok. Ya. Baik dokter, terima kasih Dr. Siska Teli Pratiwi, MKes, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani. Ditunggu kehadirannya kembali, dokter. Ya, terima kasih Anda juga telah bersama kami 30 menit ke belakang. Saya Karina, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.